Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Winda Amanah Nur Insani dari kelas 1F akan menjelaskan materi tentang aliran mazhab di dalam kajian ilmu fikih serta biografi singkat dari Imam Mazhab. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang mazhab. Mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab itu adalah metode yang dibentuk setelah pemikiran dan penelitian. Kemudian, orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasannya, bagiannya yang dibangun atas prinsip dan kaidah. Istilah mazhab bisa dimasukkan ke dalam ruang lingkup dan disiplin ilmu. Ada 3 ruang lingkup yang digunakan dalam istilah mazhab di dalamnya. Yang pertama ada mazhab akidah atau mazhab teologi, yang kedua adalah mazhab politik, dan yang ketiga adalah mazhab fikih atau mazhab yuridis atau hukum mazhab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biografi singkat dari Imam Mazhab atau yang disebut dengan Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau merupakan ulama yang ahli tahajud, fasih di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya ada Imam Maliki bin Anas al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau dikenal sebagai ahli hadis. Selanjutnya ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau lahir di Guzah pada tahun 1000 atau 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan Mahzabul Hadis atau ahli hadis. Kemudian beliau melanjutkan hijrahnya ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal dengan Mahzabul Qiyas atau Mahzab Qiyas. Selanjutnya ada Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 248 Hijriah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang dikenal istimewa dan tidak pernah pisah sama Imam Syafi'i hingga hijrah ke Mesir. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.